kalau kita semua akan diberikan kebaikan ketika mampu beristiqamah dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika malaikat melakukan ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah, turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa bi syahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Jadi demi keagungan dan kemuliaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan orang yang ikhlas menyaksikan persaksiannya, syahadatnya atasku disamakan kaman kadzdzaba dengan orang-orang kafir. Jadi sekali lagi orang muslim, orang Islam pernah beriktikad la ilaha illallah, mau bagaimanapun akhirnya kalimatnya adkhiluhumul jannata bi rahmati, kata Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga karena kasih sayangku, karena rahmatku, walaupun nih mampir dulu di neraka dulu, itu mah nantilah gampang, yang penting dimasukkan ke surga. Ya pantas, namanya seumur hidup nggak pernah berbuat kebaikan. Kalau kita mah yakin lah, insya Allah sekecil apapun, ketika kita bisa mengusahakan berbuat baik. Ya, jangan sampai dosa-dosa keburukan yang kita lakukan mencegah kita untuk berbuat kebaikan. Itu ya, ahabbul kalam ilallah ta'ala arba'un, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang mau ditambahkan pada jemaah? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang yang durhaka sama kambingnya, durhaka dengan ayub kandung. Ya. Sekali lagi kalimatnya jelas. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas dari segala sesuatu. Semua dosa diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Itu pun kalau dia sempat taubat waktu sebelum sakaratul maut, masih diampuni oleh Allah. Tapi kalau sampai sakaratul maut tidak bertobat, hukumnya sama dengan orang kafir, tidak akan diampuni oleh Allah dosa syirik. Dan itu adalah dzulmun azim, dosa paling agung, paling besar. Dosa-dosa selain itu apakah bisa diampunkan? Kalau melihat kalimat sederhana ini tentu saja bisa. Tapi sekali lagi, ampunan Allah itu tidak gratis. Ampunan Allah itu tidak gratis. Kita juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa terhadap orang tua juga termasuk dosa besar ya. Jadi di Arba'in Nawawi itu salah satu termasuk 7 dosa besar itu ya durhaka terhadap orang tua. Paling tinggi itu ya syirik. Terus durhaka terhadap orang tua, volumenya ke bawah. Apakah ada peluang untuk dimaafkan? Nah, jadi sekali lagi kita lihat ini, yang golongan yang ketiga, orang yang berbuat dosa sepanjang hidupnya, tapi dia masih bersyahadat kepada Allah, masih la ilaha illallah, ya dengan rahmat Allah, adkhiluhumul jannah bi rahmati. Tapi harus ikhlas kalau dipersulit. Maksudnya apa? Di neraka dulu. Nah, tapi bisa jadi karena durhaka terhadap orang tua itu termasuk dosa besar, lebih lama di nerakanya Pak, dibandingkan dengan dosa-dosa kecil lainnya. Ya, jadi ya apalagi durhaka terhadap orang tua. Kalau ada manusia biasa nih, manusia biasa yang kita wajib untuk memperbaikinya, berbuat baiknya sama dengan berbuat baik kepada Allah, ya orang tua ya. Jadi perintah beribadah kepada Allah disejajarkan perintah untuk berbakti terhadap orang tua. Dan banyak kisah-kisah yang Allah sebutkan melalui baginda Nabi Muhammad SAW ketika zaman masih hidupnya Nabi. Ada sahabat siapa namanya? Alqamah. Alqamah itu durhaka terhadap ibunya, meninggalnya susah. Sampai kata Nabi, udah bakar aja lah, sampai kata ibunya dibakar susah matinya.
Ibunya datang, ampuni, kasih maaf, baru bisa meninggal. Artinya apa? Ridho fi ridhal walidain, suhtullah fi suhtul walidain. Ridhonya Allah tergantung terhadap ridho orang tua, dan murkanya Allah bergantung pada murkanya orang tua. Oleh karena itu, ya jangan coba-coba kalau kita punya informasi, punya pengetahuan tentang dosa-dosa besar seperti itu, apapun kondisinya. Apalagi orang tua kita walaupun beda agama juga kita punya kewajiban untuk berbakti. Asalkan dia tidak memerintah kita untuk melakukan sesuatu yang di luar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyembah agamanya, untuk melakukan ritual-ritual agamanya. Kalau itu sudah diperintahkan, ya kita wajib untuk menolak. Tapi sekali lagi, orang tua kita dalam tanda kutip nih, brengseknya kayak apapun, premannya kayak apapun, kita wajib untuk berbakti, didoakan. Jangan karena alasan, apalagi banyak anak sekarang itu merasa lebih baik dari orang tuanya. Sekolahnya tinggi-tinggi, orang tuanya mungkin hanya tamatan SM, kerjanya juga serabutan, dia lulus perguruan tinggi, lulus doktor dan sebagainya, orang tuanya dihinakan. Itu jangan sampai, karena ya kesengsaraannya luar biasa yang akan didapatkan. Pesan belum ngomong Pak, udah bela aja. Cukup Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan lah untuk sama-sama di bulan yang mulia ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita introspeksi ya, sejauh mana kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Paling tidak nih, cinta kita paling kecil dengan Nabi yaitu sholawat, itu paling kecil ya. Karena sekali lagi namanya sholawat itu salah satu menjadi indikator orang yang paling dekat denganku, kata Nabi di hari kiamat itu orang yang paling aksarul sholat, banyak sholawat terhadapku. Semakin banyak kita bersolawat, insya Allah semakin dekat posisi kita dengan Nabi. Walaupun ada yang lebih banyak, ya kita paling tidak lihat Nabi lah. Walaupun tidak dekat, kita lihat. Kalau kita lihat berarti kan satu tempat ya. Kalau kita lihat satu tempat, satu lingkaran, satu frekuensi. Dan kalau kita satu tempat dengan Nabi, insya Allah sama-sama selamat. Paling tidak itu sebanyak mana atau sebanyak mana kita mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah, untuk menjalankan agama kita dengan luar biasa, dengan total. Kita diberikan ganjaran oleh Allah, hadiah terindah di dunia yang semua orang ingin, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.